Pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik di masa Advent pertama dengan tema pengharapan. Sebelum kita melanjutkan permenungan hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang dapat kami terima dan kami rasakan sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik sehingga kami terkadang menjadi lupa dan terlalu dalam aktivitas kami sehari-hari dan kurang meluangkan waktu pribadi untuk-Mu. Ajarilah kami untuk terus berjaga-jaga dan terus berjalan bersama-Mu, sehingga kami bisa menjadi terang bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan renungan hari ini dengan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Nasihat untuk berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun kita berada, marilah kita sejenak berpikir dan merenungkan kembali tentang masa pertobatan atau Advent pertama. Beberapa hal yang dapat kita pakai sebagai bahan untuk refleksi. Kita tahu bahwa masa Advent adalah masa penantian yang penuh harapan, di mana janji Allah akan keselamatan akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Pengharapan memberi keyakinan bahwa terang akan mengalahkan kegelapan dan akan memberikan keadilan dan kedamaian dalam hidup kita. Masa Advent adalah masa pertobatan yang ditandai dengan warna liturgi ungu, baik dalam lingkaran lilin korona maupun baju-baju liturgi yang bernuansa ungu.
Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam masa pertobatan ini? Seperti yang telah tertulis dalam Injil hari ini, tepatnya di ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Apa maksud dari kalimat tersebut? Apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai murid-Nya yang merindukan keselamatan darinya? Apakah itu membuat kita menjadi takut dan gelisah? Tidak. Masa Advent justru mengajak dan mengingatkan kita untuk menata hati, memperbaiki relasi kembali, dan memperbaiki komitmen kita sebagai murid-Nya. Kita dituntut untuk tetap aktif bersikap, bukan hanya pasif sembari menanti keselamatan turun dari Allah. Lalu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam masa Advent ini? Masa Advent mengajak kita untuk menata ulang prioritas hidup rohani kita dengan penuh kesadaran. Apakah kita masih punya ruang dan waktu untuk Tuhan dalam kehidupan yang dipenuhi rutinitas, kekhawatiran dan kesibukan, sehingga tanpa disadari membuat hati kita menjadi tumpul? Apakah kita hidup penuh dengan integritas, menjadi pribadi yang baik, dan terus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita? Apakah kita mampu menghidupi harapan dan melihat situasi sebagai kesempatan untuk Tuhan berkarya melalui setiap perjumpaan dengan sesama? Apakah kita masih sanggup mengampuni sesama yang menyakiti kita, sanggup bersikap sabar dan ramah dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi? Apakah kita tetap bisa setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita? Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya kita secara pribadi yang bisa menjawab dan kita melakukan refleksi. Tetapi yang dapat saya simpulkan di sini adalah dengan kejujuran, kerendahan hati, dan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan ketenangan hati, kedamaian, dan sanggup mengasihi dan melayani sesama dengan penuh kasih seperti kepedulian Allah kepada kita. Marilah kita siapkan diri dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya kita bisa memiliki hati yang peka, mata yang terbuka, dan tidak tertidur dalam kesibukan dunia, dan kita menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan setiap saat. Pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, marilah kita tutup permenungan singkat ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, dan ajarilah kami untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga, dan tetap setia kepadamu. Ajarilah kami agar kami dapat menjaga setiap perkataan, perbuatan maupun sikap kami sebagai murid-Mu, sehingga kehadiran kami bisa menjadi cahaya dan pengharapan
bagi banyak orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.